Pengantar kerja. 1. Seorang pengantar kerja sedang melakukan analisis pasar tenaga kerja. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan indikator utama dalam analisis tersebut? A. Tingkat pengangguran. B. Upah rata-rata. C. Jumlah lowongan kerja. D. Tingkat inflasi. E. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tingkat inflasi, meskipun penting untuk ekonomi secara umum, bukan merupakan indikator utama dalam analisis pasar tenaga kerja. Pengantar kerja fokus pada indikator yang langsung berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti tingkat pengangguran, upah, lowongan, dan partisipasi angkatan kerja. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses bimbingan karir, seorang pengantar kerja menggunakan teori Holland. Jika seorang klien memiliki minat tinggi pada pekerjaan yang melibatkan kreativitas dan ekspresi diri, ke dalam kategori apakah klien tersebut cenderung masuk? A. Realistik. B. Investigatif. C. Artistik. D. Social. E. Enterprising. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa teori Holland mengkategorikan individu ke dalam 6 tipe kepribadian. Tipe artistik mencakup individu yang menyukai pekerjaan yang melibatkan kreativitas dan ekspresi diri, seperti seni, musik, atau desain. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengantar kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota X menemukan bahwa tingkat pengangguran di kota tersebut meningkat 5% dalam setahun terakhir. Langkah apa yang paling tepat dilakukan pengantar kerja tersebut? A. Langsung membuka lowongan kerja baru. B. Melakukan analisis mendalam tentang penyebab peningkatan pengangguran. C. Mengirim laporan ke pemerintah pusat. D. Mengadakan job fair skala besar. E. Merekomendasikan penurunan upah minimum kota. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah paling tepat adalah melakukan analisis mendalam untuk memahami penyebab peningkatan pengangguran. Hal ini akan membantu dalam merancang strategi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang pengantar kerja sedang menyusun laporan tentang kesesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Metode pengumpulan data yang paling efektif untuk tujuan ini adalah A. Survei kepada mahasiswa tingkat akhir. B. Wawancara dengan dosen perguruan tinggi. C. Tracer study terhadap alumni dan survei kepada perusahaan. D. Analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik. E. Focus group discussion dengan perwakilan industri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tracer study terhadap alumni dan survei kepada perusahaan memberikan data langsung tentang kesesuaian antara lulusan dengan kebutuhan industri. Metode ini menggabungkan perspektif lulusan dan pemberi kerja, memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam upaya meningkatkan keterampilan pencari kerja, pengantar kerja di Balai Latihan Kerja memutuskan untuk mengadakan pelatihan soft skills. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk soft skills? A. Kemampuan komunikasi. B. Keterampilan kepemimpinan. C. Manajemen waktu. D. Pemrograman komputer. E. Kerja sama tim. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemrograman komputer adalah hard skill yang spesifik dan teknis, sementara soft skills merujuk pada keterampilan interpersonal dan intrapersonal seperti komunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu, dan kerja sama tim. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pengantar kerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Y sedang menganalisis efektivitas program pemagangan yang telah berjalan selama setahun.
Indikator mana yang paling relevan untuk mengukur keberhasilan program tersebut? A. Jumlah peserta yang mendaftar program. B. Tingkat kepuasan peserta terhadap program. C. Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan setelah program. D. Jumlah perusahaan yang berpartisipasi. E. Biaya yang dikeluarkan untuk program. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan setelah program merupakan indikator paling relevan untuk mengukur efektivitas program pemagangan, karena hal ini langsung berkaitan dengan tujuan utama program yaitu meningkatkan employability peserta. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang pengantar kerja menghadapi situasi di mana banyak pencari kerja mengeluhkan diskriminasi usia dalam proses rekrutmen. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh pengantar kerja tersebut? A. Mengabaikan keluhan karena hal tersebut di luar wewenangnya. B. Melaporkan perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan diskriminasi. C. Mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pencari kerja. D. Membuat kebijakan kuota usia dalam rekrutmen. E. Menyarankan pencari kerja untuk memalsukan usia mereka. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah tindakan yang paling tepat. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman baik dari sisi perusahaan maupun pencari kerja tentang hak dan kewajiban dalam proses rekrutmen, termasuk larangan diskriminasi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, seorang pengantar kerja ingin mengimplementasikan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi. Aspek apa yang paling krusial untuk dipertimbangkan dalam tahap awal implementasi? A. Biaya pengembangan sistem. B. Kecepatan akses data. C. Interoperabilitas dengan sistem yang sudah ada. D. Desain antarmuka pengguna. E. Kapasitas penyimpanan data. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa interoperabilitas dengan sistem yang sudah ada merupakan aspek krusial dalam tahap awal implementasi. Hal ini memastikan bahwa sistem baru dapat berkomunikasi dan bertukar data dengan sistem yang telah digunakan, menghindari duplikasi dan inefisiensi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pengantar kerja di sebuah kota industri menghadapi masalah ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch yang signifikan. Strategi jangka panjang apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah. B. Memberikan insentif kepada perusahaan untuk merekrut tenaga kerja lokal. C. Membangun kemitraan antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah dalam pengembangan kurikulum. D. Menyelenggarakan pelatihan singkat untuk pencari kerja. E. Mendorong perusahaan untuk menurunkan standar kualifikasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa membangun kemitraan antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah dalam pengembangan kurikulum merupakan strategi jangka panjang yang paling efektif. Hal ini memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri, mengurangi ketidaksesuaian keterampilan secara sistematis. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang pengantar kerja sedang mengevaluasi efektivitas program pelatihan kewirausahaan untuk pengangguran muda. Indikator mana yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan jangka panjang program ini? A. Jumlah peserta yang menyelesaikan program. B. Tingkat kepuasan peserta terhadap materi pelatihan. C. Persentase peserta yang memulai usaha dalam 6 bulan setelah pelatihan. D. Tingkat kehadiran peserta selama program. E. Jumlah proposal bisnis yang dihasilkan selama pelatihan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C.